kita pantang pulang sebelum berperang. Kita akan berjuang menjadi pemenang. Taklukkan musuh di depanmu, pertaruhkan harga dirimu. Halo teman-teman Ika Polinema, kita berjumpa lagi di channel YouTube Ika Polinema. Hari ini saya hadir di Politeknik Negeri Malang, di mana saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal atlet Polinema yang berprestasi dalam ajang Asian University Games 2024 untuk olahraga bridge. Dan dalam kesempatan kali ini, Ika Polinema melalui bidang juga akan memberikan apresiasi sebagai bentuk dari dukungan. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk, ikuti saya. Halo teman-teman Ika Polinema. Saat ini saya sudah bersama dengan Duoka. Hai, Duoka siapa? Kak yang pertama? Saya Kansa Satria Ramadan. Kak yang pertama Kanza. Kak yang kedua? Saya Kelvin Chauki Andananta. Kansa dan Kelvin. Berdua ini cowok-cowok ganteng lah. Sebelah saya ini adalah pemenang juara 2 dari ASEAN University Games 2024. Tentunya perwakilan dari Polinema di ajang bridge gitu ya, olahraga bridge. Yang pertama ini saya mau tanya dulu tentang awal mula seneng bridge. Dari mana? Kalau saya pribadi dulu karena saya sempat pindah ke Bandung, terus kan udah nggak punya kegiatan karena balik ke Malang lagi. Nah itu diajak sama sahabat saya untuk ikut bridge ini. Awalnya saya nolak karena saya kira kegiatan apa ini, nggak tahu kan. Ini kan nggak pernah kedengaran di telinga. Akhirnya ya udahlah saya coba daripada nggak ada kegiatan. Terus lama-lama kok kayaknya seru, akhirnya keterusan sampai sekarang. Oke, ya. Kalau Mas Kelvin seperti apa? Apakah awalnya menolak sama dengan Kanza? Iya, Oh iya juga. awalnya iya. Pertama ditawarin ibu kan, ini coba deh ikut bridge. Terus kayak ngapain? Nggak tahu. Pertamanya nolak, terus kayak pertama, ya sudah datang aja udah. Nyoba satu hari, 2 hari terus kayak, oh enak. Akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Oke. Wah, saya tahu kenapa enaknya bridge. Di sebelah saya enaknya jadi bertambah gemuk ini ya. Sepertinya dan perbandingannya Mas Kelvin sepertinya tertekan begitu. Apakah tertekan? Ikhlas. Enggak juga ya, enggak juga ya. Nggak tertekan, cuma kayak nggak tahu. Kurus aja emang dari dulu. Oke. Untuk di Polinema sendiri. Nah, awalnya di Polinema sendiri ini yang dibeli bridge itu ya. Emang ada UKM-nya ya? Ada UKM bridge-nya ya? Kalau tahun saya masuk dulu UKM Bridge itu cuma ada di UB aja, Oke. Universitas Brawijaya. Nah, terus waktu saya masuk di Polinema, akhirnya saya inisiatif untuk buka komunitasnya awalnya. Kita buka komunitas karena di situ cuma ada saya sama ada dari Nganjuk satu. Nah itu akhirnya kita coba untuk ikut lomba. Kita kalau menang kita laporan ke Polinema. Tanya kita bisa kasih berapa medali. Ya saya awalnya karena belum tahu medannya ya 1 medali emas cukup lah. Tahu-taunya waktu pertandingan 3 medali emas, 1 perak, 1 perunggu. Wow, langsung dapat lengkap tepuk tangan dulu dong teman-teman. Suka bridge mulai kelas berapa ini? Ini Mas Kelvin mulai kelas berapa? Mungkin kalau saya kelas 6 SD lah. Oh, wah, kelas 6 SD saya ngapain ya? Tidur. Mas Kansa. Saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Wah, memang sudah di ini ya, benar-benar sudah dibina dari kecil gitu ya. Memang sudah suka gitu ya. Oke. Nah, tahu ada kejuaraan ini ya. Awalnya seperti apa sampai dikirim dari kampus Polinema? ASEAN University Games sebenarnya waktu itu tahunya dari Pengprov ya, Bin ya. Pengprov ya, itu waktu itu mengumumkan ada kompetisi internasional antar universitas. Nah, waktu itu THB awal yang disebutkan itu mahasiswa aktif, sedangkan saya waktu itu kondisi sudah lulus, belum daftar S2 di sini. Nah, akhirnya saya mikir wah nggak bisa ikut.
Terus beberapa minggu kemudian ada update THB baru yang menyatakan bahwa fresh graduate bisa mengikuti. Ya itu akhirnya saya menghubungi Kelvin, ayolah kita coba, siapa tahu kan kesempatan buat mewakili Indonesia. Kita udah main 10 tahun, masa kita gini-gini aja nggak pernah mewakili Indonesia. Ya, akhirnya kita coba, kita seleksi mulai Februari. Tahap pertama seleksi diambil 12 pasang ya Bin ya, 12 pasang untuk seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini ketambahan sama atlet-atlet yang pernah juara di Komnas. Oke. Yaitu mereka ikut seleksi juga. Di situ diambil 6 pasang. Untuk seleksi tahap 3 diambil 4 pasang. Kita keterima di situ. Wow. Nah, untuk ini sendiri proses dikti sendiri ada nggak sih untuk ini ya supaya resmi begitu ya? Ya. Namanya ini kan resmi keluar, jadi nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada penyusup gitu ya? Ya kan? Ya, Ini gimana? Mas? untuk itunya kita biasanya dari Pemprov, dari pengurus, dari panitia AUG-nya juga meminta untuk screenshot sih PD Dikti yang ada di web nasional. Jadi untuk biar kita punya mereka tahu bahwa ini memang mahasiswa dari mana, lulus tahun kapan, seperti itu. Oke, ya yang pasti biar resmi nggak ada penyusup. Tapi kalau saya yang menyusup di hati boleh? Bahaya ini kadang-kadang sudah ada. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk acaranya kemarin di Surabaya. Ya. Ya berapa hari? Kita mulai tanggal 25 udah di Surabaya, 26 kita istirahat sampai pada seminggu pokoknya di sana. Oke, seminggu balik tanggal 1 bulan Juli. 1 Juli. Nah, rivalnya boleh dong disampaikan mengalahkan dari mana saja? Kalau mengalahkannya sih dari Timor Leste sama Singapura sih. Itu mungkin kalau untuk yang paling berat Singapura ya. Karena Singapura itu awalnya kita nggak tahu mereka ini siapa. Kan kita memang belum pernah berpengalaman di kancah internasional. Waktu itu setelah kita pertama kali mengalahkan mereka, kok banyak yang ngasih selamat kok ngasih selamat ke kita. Saya pikir kenapa orang ini cuman penyisian aja kan. Terus mereka bilang yang kalian kalahkan ini juara 2 dunia junior. Gitu. Nah dari situ merasa terbebani, wah berarti ini harus menang lagi nih. Gitu ya. akhirnya menang ya? Ya. Akhirnya menang lah, luar biasa. Dikepes. Kalian makannya apa sih? Oh iya betul, makannya kartu setiap hari ya. Perasaannya saat itu menang seperti apa? Gimana ya? Ya yang pertama pasti seneng. Kedua juga kayak mungkin ada kaget-kagetnya dikit kayak menang kayak gitu. Ya itu pasti. Ya mungkin ada kebanggaan juga tersendiri lah, ada rasa bangga sendiri buat kayak wah bisa wakili dan dapat medali kayak gitu sih. Oke, asli Malang semua kan? Ya. Wah, hidup Arema luar biasa ini ya, anak-anak muda Arema Polynema juga ya telah mengharumkan nama Polynema di ajang internasional, luar biasa sekali. Mungkin ini yang terakhir, kuncinya apa untuk meraih sebuah kemenangan ini menurut Kelvin dan Kansa, apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Kalau dari saya sabar. Karena saya ikut bridge ini udah 10 tahun dan 10 tahun ini saya baru pertama kali ikut kancah internasional ini. Jadi ya sabar, ditelateni itu apa ya? Ditekuni terus. Kalau memang passionnya di situ ya di situ di situ. Oke, jadi yakin ya sama passionnya, yakin sama ditekuni. Oke, sabar. Nah, kalau Kelvin apa? Mungkin ya karena basicnya juga sama-sama olahraga ya pasti tetap kayak harus latihan terus, evaluasi kayak gitulah. Kurang lebih terus mungkin karena kita olahraganya berpartner mungkin lebih bisa ngomong sama partner juga sih komunikasinya. Tapi kan saat main kan berdua berpasangan, nggak boleh ngomong kan ya? Ini pakai apa? Pakai bahasa batin nah? Itu bahasa kamu. Iya kan. Di bridge ini ada yang namanya ilegal sinyal dan legal sinyal. Ilegal sinyal itu kayak misal tendang-tendang kaki atau batu-batu. Kalau legal sinyal ada ajarannya sendiri dari bridge itu ada sendiri ya. Kita berkomunikasinya dari situ. Iya.
Oke, sepertinya saya harus belajar bridge ini ya, biar tahu gitu ya arti dari semua. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Yang terakhir lagi ya, terakhir kedua, harapannya apa sih setelah teman-teman semuanya ini berprestasi? Harapan kedepannya apa sih khususnya untuk di bridge sendiri sama untuk alma mater Polynema ya? Harapan saya ke depannya bridge di Polynema makin besar. Oke. Semoga kita bisa menerbitkan calon-calon pemain-pemain timnas lagi di Polynema ini. Ya, semoga bisa mengharumkan nama alma mater Polynema itu. Oke, terima kasih. Kalau Kelvin? Kalau saya sih ya mungkin agar lebih banyak lagi, kemungkinan yang paling dekat ya Porseni lah, supaya kita bisa bawa pulang semuanya kalau bisa, masnya itu. Terus mungkin nanti ya semoga harapannya banyak yang masuk, terus keluarnya juga jadi pemain nasional yang bisa mengharumkan nama Indonesia sama Polynema juga. Oke, ya luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Wah, ini dia medali juara 2. Dan di kesempatan kali ini pula IKA Polynema akan memberikan apresiasi kepada Kansa dan Kelvin sebagai bentuk dukungan melalui bidang 3. Jadi di IKA Polynema ini ada beberapa bidang melalui bidang 3. Seperti bidang 3 ini nanti diketuai oleh Mas Erno, nanti akan memberikan apresiasi. Oke, langsung saja teman-teman IKA Polynema, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Siang ini kita memberikan apresiasi untuk adik-adik kita, atlet bridge Polynema, di mana kemarin mereka si Kelvin dengan Kansa, alhamdulillah dapat juara 2, dapat medali perak di ajang Asian University Games, di mana mereka selain mengharumkan nama Polynema juga mengharumkan nama Indonesia tentunya. Apresiasi ini kita berikan sebagai bentuk support kita kepada adik-adik kita, mahasiswa Polynema, calon alumni Polynema, dengan harapan dengan adanya apresiasi ini bisa menambah semangat mereka dalam berlatih dan tentunya bisa menambah motivasi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Polynema dan bangsa Indonesia. Polynema, jos! IKA Polynema, majulah, jayalah! Nah, teman-teman IKA Polynema, telah kita saksikan bersama pemberian apresiasi yang diberikan oleh bidang 3 IKA Polynema kepada Kansa dan Kelvin yang merupakan atlet bridge berprestasi di ajang Asian University Games 2024. Semoga Kansa dan Kelvin bisa terus mengharumkan nama Polynema. Tidak hanya itu saja, akan juga terlahir atlet-atlet Polynema yang baru yang bisa terus mengharumkan nama Polynema. Dan semoga IKA Polynema dapat terus berkontribusi dan berkolaborasi melalui berbagai bidang yang ada. Oke teman-teman, sebelum diakhiri jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube IKA Polynema. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Jadilah